Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita mengecek kebersihan dulu. Silakan kalian sebelum mulai pelajaran cek dulu kebersihannya. Bersih Pak. Pak ini kan. Bersih Pak. Kalau sudah bersih, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran pada hari ini. Baik Pak. Untuk ketua kelas, mana ketua kelas? Saya Pak. Ada ya ketua kelas hadir ya? Hadir Pak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yayan. Sunan Pak. Anis. Yayan. Anjing Pak. Cendora. Berarti sekitar 5 orang ya. Iya. Wah, Pak. Lagi musim sakit Pak, musim demam. Benar. Bapak kemarin juga sakit. Minum apa tadi Pak? Berapa di mana Pak? Cueknya Bapak ini. Langsung saja ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Biasanya ketua kelas ya? Iya. Ketua kelas silakan. Baik. Baiklah, marilah pada teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Delvin telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, mungkin sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu. Kita kan kemarin sudah mempelajari materi minggu lalu. Ada yang masih ingat belum? Baiklah. Ya silakan ganti. Berikut sampai Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Materi kemarin yaitu tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa. Baik, pinter banget kamu ini. Masih ingat? Kalau boleh tahu itu tentang apa? Yaitu tentang makna sesungguhnya Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang mencerminkan jati diri bangsa Pak. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk namun tetap bersatu dalam semangat persaudaraan dan toleransi dan gotong royong Pak. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kevin. Kamu kalau sering-sering seperti ini nanti Bapak kasih hadiah. Pak ya. Baik, tadi kan Kevin sudah menjelaskan kalau minggu lalu itu kita belajar tentang maknanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengolah kebinekaan sebagai model sosial pembangunan nasional. Baik, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan capaian pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menyajikan asal-usul dan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai model sosial sesuai dengan materi kita pada hari ini. Lalu yaitu tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan, yang pertama peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbedaan makna asal-usul Bhinneka Tunggal Ika melalui pembelajaran PBR. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menghargai pendapat teman yang berbeda suku, agama saat diskusi setelah mengikuti pelajaran diskusi kelompok dengan menunjukkan sikap sopan yang baik. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu membangun perilaku saling menghargai antar teman melalui hasil diskusi dan presentasi dengan baik dan tepat. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu kebinekaan, Bapak di sini mau menanyakan lagi. Ada nggak sih dulu semasa kalian sekolah mengalami tentang perbedaan keberagaman? Ada yang mau cerita nggak? Siapa yang ingin menceritakannya? Silakan. Aku Pak. Ya, silakan Sarah. Nah di kelas di sekolah dulu di Ini apa tuh pengalaman kalian? Waktu sekolah dulu. Iya di SMP dulu saya punya teman dari berbagai daerah Pak. Ada yang dari Jawa, Sunda, Batak, dan dari Bugis juga ada. Nah di saat cerita di sekolah kami tuh sering cerita-cerita tentang makanan, tentang daerah masing-masing gitu Pak. Oke, baik. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sarah. Terima kasih ya Sarah atas telah mau
sudah tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal itu kan merupakan semboyan negara kita, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang dimana semboyan ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya agar kesatuan tetap dijaga. Nah, Bapak mau nanya lagi kepada anak-anak, apa sih yang menjadi perbedaan tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang mau jawab nggak? Ya Pak. Boleh, silakan Andre. Jadi perbedaan antara asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan makna yang terkandung di dalamnya itu, kalau asal usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab Swasoma Pak, yaitu karya dari Ibu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Awalnya digunakan untuk menggambarkan toleransi antar pemeluk agama Buddha dan Hindu pada masa itu Pak. Sedangkan makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras dan budaya, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Jadi asal usulnya menjelaskan dari mana semboyan itu muncul, sedangkan maknanya menjelaskan nilai yang terkandung di dalam semboyan tersebut Pak. Baik, terima kasih untuk Andre. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Andre. Baik, benar yang disampaikan oleh Andre tadi. Coba deh anak-anak sekalian pada hari ini kalian perhatikan teman samping kalian kanan kiri, mukanya berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Tapi kita di sini duduk untuk tujuan yang sama. Bukan berarti walaupun kita berbeda-beda itu bukan kita tidak bisa bersama, melainkan berbeda-beda itulah untuk memperkuat atau memberagami supaya kita semakin kuat untuk yang selanjutnya itu pengertian model sosial. Jadi kaitannya Bhinneka Tunggal Ika terhadap model sosial, yaitu model sosial di sini merupakan jaringan atau hubungan kepercayaan norma bersama yang memungkinkan kerjasama antar anggota di masyarakat. Kebinekaan yang dikelola dengan baik juga dapat menghasilkan kepercayaan, toleransi, inklusivitas, dan ini tentunya merupakan model sosial untuk pembangunan. Selanjutnya itu pemanfaatannya. Pemanfaatannya itu dapat meningkatkan kohesi sosial atau persatuan, mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ini merupakan tantangannya. Bisa dilihat anak-anak di PPT, tantangan dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan yang pertama itu ada diskriminasi atau stereotip. Selanjutnya itu ada prasangka antar kelompok. Mungkin anak-anak di sekolah dulu sering mengalami diskriminasi atau stereotip yang berbeda oleh kawan terhadap kalian, terhadap individu kalian. Nah, itu biasanya dialami oleh karena latar belakang setiap siswa itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu ketidaksetaraan dalam pembangunan atau akses layanan atau kelompok minoritas yang tertinggal. Nah, kita kan di negara Indonesia ini kan kalau boleh tahu ada berapa agama yang sah di Indonesia ini? Ada 6. Nah, itu kan berarti tidak semuanya 6 agama itu, tidak semuanya itu agama yang mayoritas, pasti ada yang minoritas. Nah, disitulah kadang-kadang timbul masalah tentang minoritas. Seperti contoh itu di bukan berbagai ya, di salah satu pulau di Indonesia itu ada kesulitan dalam pembangunan gereja. Itu menunjukkan bahwa di negara ini minoritas itu masih tertinggal. Nah, sebaiknya langkah yang diambil pemerintah itu harus lebih bijak agar minoritas ini tidak didiskriminasikan. Nah, yang selanjutnya itu ada konflik identitas atau konflik antar budaya, agama, jika komunitas antar kelompok lemah. Selanjutnya itu ada globalisasi dan modernisasi yang bisa menghapus identitas lokal jika tidak berhati-hati. Nah, Bapak ingin bertanya di sini, jika nih di dalam kelompok kalian ini ada memiliki latar belakang yang berbeda, nah, bagaimana cara pandangan kalian
memandang teman kalian ini dengan, walaupun pendapat dia berbeda, kalian itu bagaimana cara memandangnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Siapa tadi? Baik, silakan Wahid. Kalau saya Pak, keadaan seperti itu, saya akan menghargai pendapat teman tersebut, mendengarkan dulu dengan baik, dan tidak langsung memaksa pendapat sendiri. Saya juga akan mencoba mencari jalan tengah atau solusi bersama supaya semua anggota kelompok merasa dihargai. Karena menurut saya, perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan justru bisa membuat hasil kerja kelompok jadi lebih baik kalau kita saling menghormati. Baik, terima kasih Wahid. Tepuk tangan dulu untuk Wahid. Pastinya itu dari pengalaman pribadi, Wahid. Oh, tentu Pak, ya. Sangat toleransi dia Pak, sama Mantap, Wahid. Kita jawab Pak. ini salah satu contoh yang baik. Baik, yang selanjutnya itu. Nah, jadi di sini ada video kasus. Nah, video ini bakal berkaitan dengan tugas kalian. Di sini Bapak ingin membentuk kelompok, yaitu berjumlah 3 kelompok yang terdiri dari 8 atau 9 orang. Jadi kalian nanti setiap kelompok mengamati video ini, lalu nanti Bapak kasih LKPD atau lembar kerja siswa yang nantinya itu kalian bakal ngisi. Selanjutnya itu kalian presentasikan ke depan setiap kelompoknya. Bagaimana? Dapat dipahami? Baik, mungkin Bapak bagikan dulu ya. Baik, jadi kan tadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya, jadi silakan kalian nanti Bapak putar videonya, nanti kalian analisis, silakan kalian setelah itu kalian jawab, lalu presentasikan ke depan. Adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Sedangkan suku Madura mempunyai kekuatan 90.000 di kota Sambi. Korban yang terbunuh mencapai 1.000 dan 100.000 mengungsi. Konflik ini melibatkan dua etnis antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura. Konflik tersebut dan pada 28 Februari militer berhasil mengeluarkan massa Dayak dari jalanan. Namun kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Oke guys, terima kasih telah menonton acara kami sampai selesai. Tadi kan kalian sudah menonton video tentang kasus ini, jadi silakan kalian setiap kelompok mengisi LKPD-nya, lalu selanjutnya itu dipresentasikan. Jadi silakan bekerja. Baik, waktu pengisiannya telah habis, jadi silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Kelompok siapa yang mau maju ke depan dulu? Dedi mau maju Pak. Kelompok 3 Dedi. Ayo siapa? Dedi. Ini kenapa? Berdiri kan belum disuruh. Silakan, kelompok 3 dulu. Terusnya sudah semangat banget. Iya dong.
dari hasil soal tugas yang diberikan, tugas 3 yaitu tunjukkanlah bagaimana peristiwa ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika tapi berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun dalam konflik ini justru menunjukkan kegagalan penerapan nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bentuk pertentangannya yaitu perbedaan dijadikan alasan untuk permusuhan. Jadi alih-alih menghormati perbedaan dari setiap kelompok malah bisa menimbulkan sebagai ancaman. Padahal semangat Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan agar perbedaan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. Yang kedua, hilangnya rasa persaudaraan antar bangsa. Jadi kekerasan dan pembunuhan antar sesama warga pada tragedi Sampit tadi menunjukkan bahwa rasa persaudaraan sebangsa tanah airnya telah mudar. Jadi ini bertentangan juga dengan tujuan nasional untuk menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Yang kemudian yaitu kurangnya toleransi dan dialog. Jadi masyarakat ini tidak lagi menggunakan musyawarah dan empati dalam menyelesaikan perbedaan. Jadi semangat toleransi yang menjadi inti Bhinneka Tunggal Ika digantikan oleh emosi dan balas dendam. Jadi dari yang saya sampaikan ini dapat saya simpulkan bahwa konflik Dayak Madura di Sampit menjadi bukti nyata bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan di kita gantang, melainkan nilai yang harus dihidupkan dalam sikap komunikasi dan kebijakan. Jadi ketika perbedaan tidak disertai dengan empati, keadilan dan rasa kebangsaan, maka semboyan itu bisa runtuh di tengah konflik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Dini atas penampilan dari kelompok berapa tadi? 3. Baik, sudah kembali. Kita kasih aplaus dulu untuk Deni. Kelompok berapa? Baik, silakan kelompok 1. Saya punya pertanyaan dari jadi kelompok 1. Pertanyaannya menghubungkan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu dengan segregasi yang digambarkan bagaimana konflik ini menantang atau menunjukkan pentingnya makna semboyan tersebut. Jawabannya yaitu konflik antara suku Dayak dan suku Madura yang digambarkan dalam video tadi merupakan peristiwa yang menantang makna sejati dari semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, ras, budaya, dan agama bukan alasan untuk terpecah, melainkan justru menjadi kekuatan untuk membangun satu bangsa. Namun, dalam konflik tersebut, makna semboyan ini tidak terwujud karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Kedua, kelompok gagal melihat bahwa perbedaan adat dan kebiasaan bukan ancaman melainkan kekayaan bangsa. Ketika prasangka dan stereotip tumbuh, rasa persaudaraan menjadi hilang. Yang kedua, lemahnya komunikasi antar suku dan ketidakadilan sosial. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog dan keadilan berubah menjadi kekerasan karena tidak ada saluran komunikasi yang sehat. Ini menandakan bahwa berbeda latar belakang. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, identifikasi faktor penyebab utama, misalnya komunikasi, ekonomi, stereotip, kebijakan pemerintah. Jawabannya, konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat akumulasi berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian yang adil. Beberapa faktornya, yang pertama, faktor sosial dan komunikasi. Terjadi kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi antar suku. Banyak pendatang yaitu suku Madura belum sepenuhnya memahami norma. Pemerintah kurang membangun ruang dialog dan mediasi antara pendatang dan warga asli. Yang keempat, faktor budaya dan identitas. Benturan nilai dan gaya hidup antar suku, cara bicara, adat, bahkan penyelesaian masalah sering disalahartikan sebagai bentuk ketidakhormatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari setiap kelompok. Mungkin di sini kan Bapak melihat kalian ini kurang semangat semuanya. Bagaimana kalau kita bikin dulu? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Biar kita semakin semangat. Gimana? Boleh. Jadi
Bapak ini sudah tua. Oke. Jadi pada saat Bapak bilang anginnya kencang, angkat tangan kiri. Selanjutnya itu kalau Bapak ngomong ombaknya besar, angkat tangan kanan. Ulang Pak. Anginnya kencang, kanan kiri. Kiri sini. Negatif ombak. Kiri. Oke. Ombaknya besar, tangan kanan. Angkat. Kalau kapalnya bocor, angkat dua tangan. Tuh. Sudah semua. Kita dicoba langsung ya. Nanti ada urusannya. Nyanyi. Mulai. Kita mulai ya. Anginnya kencang. Ombaknya besar. Kapalnya bocor. Ombaknya besar. Ombak besar. Gimana nih teman-temannya nih? Cinta Cuma bersama. apa lagi yang cocok untuk mereka? Ini aja, kalian ini mau hukuman apa? Bagaimana kalau kita nyanyi aja? Mana mau? Tolong diam dulu. Semuanya. Kenapa tidak bareng saja? Waktunya harus semangat. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia berkorban. Pancasila satu rakyat makmur sentosa, beribadah bangsatu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Coba masuk TikTok. Karena kita tadi sudah tes breaking, maka selesai sudah juga materi kita pada hari ini. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, dari anak-anak siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oh, Denny, boleh Denny, silakan. Iya, benar. Dia harus main semangat. Oke, terkait kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar tulisan atau bangunan negara, tapi falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi semua itu berasal dari kitab Sutasoma dan karya untuk terlibat pada masa kerajaan Majapahit, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun kita berasal dari suku, agama, budaya dan bahasa yang berbeda, tetapi bersatu sebagai satu bangsa ada bangsa Indonesia. Jadi itu tidak bukan
bukan alasan untuk lebih jauh, tapi kesempatan kita untuk belajar, menghargai, bekerjasama, dan saling melengkapi. Baik, terima kasih Denny. Tepuk tangan dulu untuk Denny. Setelah ini temui Pak di ruang guru. Yes, Bapak kasih hadiah. Karena selama belajar Denny bagi seperti ini. Baik. Ini Bapak tambahkan ya terkait kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk pendidikan itu bukan sebuah hambatan, tapi kekuatan bila dikelola dengan baik. Jadi nilai toleransi itu, gotong royong, inklusivitas itu sangat penting sebagai fondasi modal sosial. Pembangunan nasional yang berkelanjutan butuh partisipasi semua lapisan masyarakat dan penghargaan terhadap keberagaman. Setiap individu itu punya peran, sekolah atau komunitas juga bisa menjadi laboratorium pengelolaan kebinekaan. Baik, mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan terkait materi pada pagi hari ini. Silakan anak-anak untuk materi depan silakan kalian pelajari serta kalian baca-baca, nanti di depan Bapak tanyakan lagi terkait materi ini untuk depan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Kita teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran akan berbincang kepada pengurus yang berdoa. Doa. Baik, terima kasih kali doanya. Baik, Bapak akhiri materi pada pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum